Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah meluangkan waktunya kepada saya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak Pemuji yang telah meluangkan waktunya. Yang terhormat Ibu Pemuji, Ibu Dr. Anda Haji APT dari Lusina MSI, dan yang terhormat pembimbing 1 Ibu Dr. APT Lucy Nurdianti MSI, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu pembimbing 2, kepada Bapak pembimbing 2 Bapak APT Taufik Hidayat MS Bank. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ramdan Bastian dengan NIM 3118150 akan mempresentasikan proposal yang berjudul Formulasi Sediaan Suppositoria Ekstrak Metanol Kulit Buah Manggis sebagai antihemoroid. Latar belakang dari proposal penelitian saya yang pertama ada hemoroid sama sediaan suppositoria. Hemoroid ini merupakan massa atau gumpalan jaringan yang terdiri dari otot dan serat elastis dan pembuluh darah yang membengkak dan menonjol dan menyebabkan pendarahan dan nyeri. Salah satu terjadinya hemoroid ini antara lain konstipasi kronik, obesitas, kehamilan, diet dengan serat, dan pakaian ketat juga, celana ketat bisa mempengaruhi hemoroid. Terus yang kedua ada suppositoria, merupakan suatu bentuk sediaan padat yang pemakaiannya dimasukkan ke dalam vaginal atau rektal, di mana ia akan meleleh atau melunak pada suhu tubuh. Adapun keuntungan dari sediaan suppositoria ini dibandingkan peroral, salah satunya adalah baik bagi pasien yang sukar menelan obat, tidak mengiritasi lambung, dan tidak menimbulkan rasa yang tidak enak. Adapun kerugiannya yaitu tidak nyamannya pemakaiannya karena harus dimasukkan melalui dubur. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 3 poin. Yang pertama, apakah ekstrak metanol kulit buah manggis ini dapat dikembangkan dalam bentuk sediaan suppositoria? Yang kedua, bagaimana hasil evaluasi sediaan suppositoria ekstrak metanol kulit buah manggis ini baik secara fisika maupun kimia? Poin yang ketiga, bagaimana potensi sediaan suppositoria mengandung ekstrak metanol kulit buah manggis terhadap hewan uji tikus? Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dari rumusan masalah yang tadi. Hipotesisnya, ekstrak metanol kulit buah manggis ini dapat mengobati antihemoroid dan bisa dikembangkan dalam sediaan suppositoria. Selanjutnya, tinjauan pustaka menyangkut manggis, prevalensi hemoroid, dan terapi hemoroid. Yang pertama ada tanaman manggis. Manggis merupakan salah satu buah tropika unggulan nasional di Indonesia yang menjadi primadona penghasil devisa negara dari sektor non-migas. Salah satunya melimpahnya tanaman manggis khususnya di daerah kampung saya, di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Tanaman manggis ini bisa mencapai tinggi 6-25 meter dengan diameter cabang kurang lebih 45 cm, kulit buah berwarna ungu dan daging buah berwarna putih. Kulit manggis ini mempunyai beberapa senyawa aktif, diantaranya yaitu flavonoid, tanin, saponin, dan triterpenoid. Flavonoid sebagai antioksidan, tanin sebagai antimikroba, saponin sebagai antifungi, dan triterpenoid sebagai antiinflamasi. Dari senyawa metabolit yang tadi, menurut jurnal yang ada di Iran, bahwa senyawa tersebut berperan dalam pengobatan antihemoroid. Selanjutnya, prevalensi hemoroid. Penyakit hemoroid di negara berkembang rendah dibandingkan di negara maju. Beberapa pustaka menyebutkan bahwa hal yang mempengaruhi hal ini disebabkan karena faktor makanan yang berbeda. Di negara berkembang makanan serat tinggi dan tinggi lemak di negara maju. Hal ini menjelaskan hubungan sebab akibat di mana populasi dengan diet makanan serat tinggi akan mengurangi gejala hemoroid. Yang terakhir ada terapi hemoroid. Terapi hemoroid ini menyangkut ada non farmakologi sama farmakologi sesuai dengan derajat keparahan si penderita. Pada derajat 1 dan 2 diberikan terapi lokal atau bisa himbauan kepada masyarakat untuk perubahan pola makan. Pada derajat 3 dan 4 diberikan terapi bedah atau hemoroidektomi. Pada terapi non farmakologinya untuk pengobatan hemoroid ini bisa untuk pada pengobatan non farmakologinya, terapi hemoroid ini bisa jangan minum alkohol, jangan merokok, dan harus pola hidup yang sehat. Serta masyarakat luas bisa memanfaatkan kulit manggis ini sebagai pengobatan antihemoroid. Nah, dari tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengetahui ekstrak metanol kulit buah manggis ini bisa mengobati antihemoroid. Selanjutnya, metode penelitian ini waktu dan tempat di lab biologi Unpad. Yang kedua, laboratorium formulasi Stikes Bacterial Suseda Tasikmalaya.
Alat dan bahan terlampir di slide. Selanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama, determinasi tanaman. Sebelum dilakukan penelitian, determinasi tanaman ini dilakukan di Herbarium Jatinangor, Laboratorium Taksonomi Tumbuhan, Universitas Padjadjaran Bandung. Terus persiapan sampel diperoleh dari Desa Luyu Bakti, Kecamatan Puspayang, Kabupaten Tasikmalaya. Pembuatan simplisia. Yang pertama disortasi basah. Nah, setelah itu di open dengan suhu 40 derajat Celcius. Setelah kulit manggis kering, dihaluskan menggunakan blender dan diayak menggunakan mesh 40. Nah, selanjutnya karakterisasi mutu simplisia, ada kadar air dan kadar abu. Kadar air ini tujuannya untuk mengetahui kadar air yang ada di sampel atau si simplisia. Kadar air yang baik itu harus kurang dari 10%. Nah, kalau misalkan kadar airnya lebih dari 10%, akan menyebabkan tumbuhnya mikroba dan akan menurunkan stabilitas ekstrak. Penggunaan cara kerja kadar air ini, yang pertama toluennya harus dijenuhkan terlebih dahulu. Cara menjenuhkan toluen itu menggunakan aquades. Misalkan toluen 100 ml dan air aquadesnya 10 ml. Setelah jenuh, toluen dididihkan menggunakan spiritus. Kalau toluen sudah mendidih, atur kecepatan penyulingan hingga 2 tetes per detik sampai sebagian besar air tersuling. Setelah itu naikkan kecepatan penyulingan hingga 4 tetes per detik sampai semua air tersuling. Apabila si air sama toluennya sudah terpisah secara sempurna, catat volume yang dihasilkan dengan menghitung kadar air dalam bentuk persen. Yang selanjutnya ada kadar abu. Kadar abu ini bertujuan untuk menilai gambaran kandungan mineral yang ada, kandungan mineral internal dan eksternal dari proses awal sampai terjadinya ekstrak. Semakin tinggi kadar abu, semakin tinggi kadar mineral yang terkandung di dalam kulit manggis. Cara prosedur kerjanya menggunakan oven dengan pemanasan 550 derajat Celcius. Masukkan 2-3 gram simplisia ke dalam krus yang telah ditimbang sebelumnya, lalu dipijarkan ke dalam oven sampai dapat bobot konstan. Selanjutnya pembuatan ekstrak kulit manggis dengan menggunakan pelabet metanol dan metode maserasi. Pertama, timbang simplisia seberat 500 gram, lalu tambahkan metanol sampai terendam. Simpan 3 kali 24 jam dan hindari dari cahaya matahari. Setelah filternya udah jernih, disaring dan dibekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 60 derajat Celcius sampai mendapatkan ekstrak kental. Selanjutnya screening fitokimia simplisia dari ekstrak kulit manggis ini meliputi uji alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, quinone, dan polifenol. Yang selanjutnya pembuatan sedian suppositoria ekstrak kulit manggis ini. Yang pertama, PEG 4000 dileburkan. PEG 4000 dimasukkan ke dalam cawan uap dan dileburkan di panas air, aduk sampai meleleh. Yang kedua, masukkan PEG dijadikan massa 1. Yang kedua, masukkan PEG 400 dan ekstrak kulit manggis ke dalam cawan uap dijadikan massa 2. Nah, selanjutnya massa 1 dan massa 2 dicampurkan dan dihomogenkan. Setelah itu dicetak ke dalam cetakan suppositoria dengan bobot 3-4 gram. Yang selanjutnya evaluasi sediaan suppositoria meliputi organoleptik, uji waktu leleh, uji titik lebur, dan uji kekerasan. Uji organoleptik ini caranya dibedah si suppositorianya baik secara horizontal maupun vertikal, lalu diamati bentuk, bau, dan tekstur. Yang selanjutnya uji waktu leleh. Suppositoria ini ujinya menggunakan air mengalir dengan suhu tetap 37 derajat Celcius, harus kurang dari 30 menit. Harus sampai meleleh sempurna. Kalau misalkan lebih dari 30 menit, si hasil sedianya itu tidak bagus. Yang selanjutnya uji kekerasan. Uji kekerasan ini bobot maksimalnya 1.600 gram. Jadi gini, setiap interval 1 menit si suppositoria tambahkan bobotnya 200 gram. Setiap interval 1 menit tambahkan 200 gram sampai hancur. Yang selanjutnya uji titik lebur. Uji titik lebur ini menggunakan kantong plastik berdiameter kurang lebih 10 cm. Dimasukkan lalu diikat pada termometer, lalu dipanaskan dengan air, dipanaskan menggunakan spiritus sampai melebur sempurna. Yang selanjutnya induksi hemoroid. Induksi hemoroid ini persiapan minyak puring yang terdiri dari deionisasi air, piridin, dietil eter, dan minyak puring 6% dengan perbandingan 1:4, 1:5, dan 1:10. Sebelum diinduksi, tikus harus dipuasakan terlebih dahulu. Karena kalau tidak dipuasakan nanti waktu pas induksinya takut BAB.
Nah, induksinya itu menggunakan kapas steril dengan diameter 4 mm, lalu dicelupkan pada minyak puring 0,1 ml, lalu dimasukkan ke dalam anus dan didiamkan selama 10 detik, setelah itu cabut. Yang selanjutnya, uji aktivitas sediaan suppositoria ekstrak kulit manggis terhadap hewan uji tikus. Di sini saya memakai 6 kelompok. Yang pertama kelompok normal yang tidak diinduksi hemoroid, kelompok negatif yang tidak diberi ekstrak, kelompok positif kelompok positif memakai obat yang ada di pasaran, kelompok uji dosis 1 dan dosis 2 dan dosis 3. Jadi indisidian suppositoria ini dibuatnya dalam bobot 1 gram karena agar tidak terlalu besar, karena formula yang saya bikin ini untuk formula manusia. Analisis datanya, analisis statistik dilakukan dengan menggunakan SPSS one way ANOVA dengan perbedaan signifikan P kurang dari 0,05 dianggap signifikan. Untuk data yang diolah hanya histopatologi. Nah, ini formula sediaan ekstrak kulit manggis. Yang divariasinya ini cuma si ekstrak kulit manggis. Jadi setiap formula ini bobotnya totalnya kurang lebih 3-4 gram menggunakan PG 400 dan PG 4000. Kalau dipresentasikan ini PG 400 70%, PG 4000 30%. Jadi saya diubah dari persen ke gram. Jadi hasilnya PG 400 2,1 gram, PG 4000 0,9 gram. Perhitungannya kalau PG 400 kan 70%. 70 dibagi 100 dikali bobot dari bobot supo yang akan dibuat. Jadi 70 bagi 100 dikali 3 hasilnya 2,1 gram. Sama semuanya ini. Ini jadwal penelitian dari mulai persiapan alat dan bahan sampai penyusunan skripsi. Insya Allah bulan Mei minggu keempat beres. Ini daftar pustaka terlampir di slide. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kelebihannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.